Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur atas anugerah-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersekutu dan beribadah dalam kebaktian Minggu pagi hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Untuk kekhidmatan suasana dalam kebaktian, kami mohon kita semua menjaga ketenangan dan ketertiban selama ibadah berlangsung. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan yang berkaitan dengan gereja, dapat menghubungi majelis jemaat atau tata usaha gereja. Berikut ini akan dibacakan warta lisan pada Minggu pagi ini. 1. Pelayanan Firman Tuhan GKI Indramayu. Kebaktian umum pada pagi hari ini dilayani oleh Penatua Yonatan Adi Septianta, GKI Jati Barang. Pos Jemaat Losarang dan Bajem Eretan dilayani oleh Pendeta Markus Hadinata. 2. Ibadah Minggu Jemaat GKI Indramayu di gedung gereja selama masa pandemi akan diadakan 1 kali kebaktian umum pada pukul 8 pagi dengan menggunakan liturgi yang disesuaikan pada masa pandemi sesuai panduan dari Sinode GKI. 3. Pada kebaktian hari Minggu ini ada 2 persembahan, kotak hitam untuk kas gereja dan kotak coklat untuk persembahan khusus untuk pengadaan inventaris GKI Indramayu. 4. Persidangan Majelis Jemaat GKI Indramayu akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020, pukul 1 siang, bertempat di Gedung Anugerah GKI Indramayu. Mohon dukungan doa dari jemaat agar persidangan tersebut menjadi berkat bagi pelayanan di Jemaat GKI Indramayu. 5. Dimohon kepada jemaat selama ibadah berlangsung mengikuti protokol kesehatan. Demikian warta lisan pada pagi hari ini. Jemaat mohon berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memulai kebaktian kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Tuhan beserta saudara. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang kita alami dan menjadi bagian dari sejarah kehidupan kita. Tuhan menciptakan manusia dari berbagai suku, agama, ras, budaya, jenis kelamin, sifat, karakter, bukan untuk menjadikan mereka terkotak-kotak, melainkan agar mereka belajar saling mengenal dan mengasihi satu sama lain. Melalui tema hari ini, kasih lintas batas, kita diajak untuk mengasihi semua orang meskipun berbeda dari kita. Mari kita mengaku doa.
dosa kita. Tuhan, ampunilah kami apabila kami kerap menganggap diri kami lebih baik dari orang lain yang berbeda dengan kami, baik dari segi agama, keyakinan, kekayaan, jabatan, suku, jenis kelamin, budaya, sehingga kami memandang diri mereka rendah. Ampuni kami bila kami juga kerap membatasi dan menutup diri untuk bergaul dengan orang lain yang berbeda dari kami. Padahal Engkau menghendaki agar kami dapat mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Ubahlah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami mampu mengasihi bukan hanya orang yang memiliki kesamaan dengan kami, tetapi juga orang yang sama sekali berbeda dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat dimohon berdiri. Berita anugerah diambil dari surat Galatia pasal 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Nyanyian syukur NKB 23 ayat 1 dan 4. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku, sebab kasih-Nya yang penuh, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk. Mari kita bersama siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami dapat hadir di tempat ini. Kami boleh bersekutu bersama, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dengan penuh ucapan syukur inilah kami datang ke tempat ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu inilah yang membuat kami kuat dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya bahwa firman-Mu inilah yang juga menuntun kami untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya firman-Mu ini membuat kami hidup lebih baik lagi. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk tidak hanya mendengarkan,
Mampukanlah kami untuk tidak hanya mengerti, tapi mampukanlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, kami serahkan pemberitaan firman ini. Hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan pertama diambil dari Yesaya 56 ayat 1, dilanjut ayat yang ke-6 sampai 8. Yesaya 56 ayat 1, dilanjut ayat yang ke-6 sampai ke-8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah sabda Tuhan. Sebagai Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 67. Mazmur 67. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Bacaan kedua diambil dari Roma 11 ayat 1 dan 2, dilanjut ayat yang ke-29 sampai 32. Roma 11 ayat 1 dan 2, dilanjut ayat yang ke-29 sampai 32. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-sekali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sambut bacaan Injil kita dengan berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkannya, terlebih lagi melakukan firman Allah di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba kita bayangkan, andaikan di dunia ini tidak ada batas. Paling mudah kita bayangkan, andaikan gereja ini tidak ada tembok yang memisahkan luar dan dalam. Coba kita bayangkan juga, andaikan rumah kita ini tidak bertembok, tidak ada batasannya, apa yang terjadi? Minimal orang kalau di gereja melihat kita duduk di sini, oh itu sedang beribadah. Tetapi kalau di rumah nggak ada temboknya, hanya tiang saja yang menyangga atap biar kita tidak kehujanan dan kepanasan, apa yang terjadi? Orang bisa melihat kita melakukan apa saja di rumah. Orang bisa melihat kita sedang tidur, orang bisa melihat kita sedang makan. Dan bayangin kalau kamar mandi tidak ada temboknya, tidak ada batasannya, apa yang orang lihat? Nah ya sudah Bapak Ibu, dibayangkan saja. Orang bisa melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Dan oleh karena itu batasan itu perlu atau tidak? Perlu. Perlu sekali kita punya batasan. Perlu sekali kita punya batas. Kalau nggak ada batas, kita tidak punya privasi. Kalau nggak ada batas, kita juga tidak bisa terlindungi. Oleh karena itu batasan-batasan itu penting ada dalam kehidupan kita. Dan batasan ini juga mau menunjukkan identitas. Sebagai contoh, bangsa Indonesia punya batasan-batasan. Paling mudah adalah batasan wilayah. Sebagai contoh, seorang Kristen juga punya batasan-batasan. Apa itu batasannya? Ya paling mudah kita melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus perintahkan untuk kita lakukan. Itu adalah batasan kita untuk menjaga kita untuk tidak keluar jalur, untuk menjaga kita untuk terus hidup di dalam kebenaran. Batasan ini perlu sekali. Batasan ini juga tidak hanya menunjukkan privasi tapi identitas. Bayangkan kalau hidup kita tanpa batas akan jadi seperti apa. Tetapi kalau batasan ini kemudian yang kita anggap perlu, berarti kita juga melihat bahwa kotak itu perlu ada di dalam kehidupan kita.
Dengan kita menganggap perlunya batasan, berarti kita juga melihat kotak itu perlu ada dalam kehidupan kita. Contohnya, kotak sebagai seorang Kristen atau yang beragama lain. Kotak kita sebagai seorang yang bersuku Jawa, suku Batak, Sunda, dan lain-lainnya. Kotak yang menunjukkan kita ini orang Indonesia atau bukan orang Indonesia. Kotak yang menunjukkan kita ini orang Indramayu atau orang Cirebon. Kotak itu perlu ada dalam kehidupan kita pula. Tetapi yang salah bukan kotaknya sebenarnya. Kenapa sih di dalam pembukaan kita diajak untuk tidak hidup terkotak-kotakan? Kotaknya nggak salah. Sama seperti batasnya nggak salah, kotaknya yang salah. Tetapi kalau kehidupan kita terkotak-kotakan, ini yang menjadi salah. Dan ini juga yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Ini juga yang dikritik oleh Tuhan Yesus, bahwa orang zaman itu sangat mengagungkan dirinya. Orang Yahudi itu senang sekali membedakan halal dan haram. Orang Yahudi itu senang sekali untuk bilang bahwa mereka ini bangsa yang terpilih, mereka ini lebih baik dibanding dengan orang lain. Bapak Ibu, boleh kita melihat di dalam teks kita yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Siapa yang dimaksud anak-anak? Siapa yang dimaksud anjing? Anak-anak ini adalah orang Israel. Anak-anak ini adalah orang Israel yang dia merasa, aku ini orang pilihan. Roti ini apa? Roti ini adalah berkat dari Tuhan. Lalu siapa yang dianggap sebagai anjing? Yang dianggap sebagai anjing ini adalah orang yang di luar orang Israel. Apa yang Tuhan Yesus katakan ini adalah sebuah budaya, ini adalah sebuah pemahaman yang sudah jamak sekali mereka pahami. Kalau boleh dibilang, Tuhan Yesus sedang menyindir pemahaman orang saat itu. Kalau kita mau melihat teks kita ini, janganlah kita melihat sebagian. Kalau kita melihat teks kita bahwa yang penting ini ayat 26. Ayat 26 kita ambil untuk mendiskriminasi orang lain, untuk menjelekkan orang lain. Ini adalah hal yang salah. Teks ini harus kita pahami secara utuh. Ketika kita melihat hanya sebagian, dalam asumsi kita, dalam pemahaman kita akhirnya begini. Oh, berarti Tuhan Yesus ini mengajarkan kita untuk mendiskriminasi. Oh, Tuhan Yesus yang katanya mau menyebarkan kasih, yang katanya di ayat-ayat yang sebelumnya mengkritik bahwa orang Yahudi selalu menganggap haram dan halal segala macam, orang Yahudi selalu terkotak-kotakan hidupnya. Sekarang Tuhan Yesus ngomong begini. Wah, bagaimana ini? Apakah Tuhan Yesus pelin-pelan? Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Hati-hati, kalau kita hanya mengambil sebagian, kalau kita hanya mengambil satu ayat atau mencuplik sedikit saja, ini yang akan terjadi. Tetapi kita mau melihat secara utuh kisah ini. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita di dalam teks ini bahwa kita diajak untuk mengasihi orang lain melintasi batasan-batasan yang ada. Saat itu orang sangat mengagungkan diri mereka, kelompok mereka masing-masing. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengkritik mereka untuk dapat mengasihi orang lain di luar kelompok mereka. Salah satunya dengan mengasihi perempuan Kanaan, atau yang di dalam Injil Markus disebut perempuan Sirofenisia. Ini yang disebut perempuan Sirofenisia adalah perempuan Kanaan ini. Tuhan Yesus menjawab apa yang menjadi harapan sang ibu ini. Meskipun ibu ini sudah ditolak, meskipun ibu ini di awal Tuhan Yesus tidak mempedulikannya,
Kenapa Tuhan Yesus tidak mempedulikannya? Karena Tuhan Yesus juga mau mengajarkan kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat respon dari murid-muridnya, murid-murid mengatakan, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bukankah sama dengan respon kita kalau ada orang lain di luar kelompok kita, kemudian mendekati kita atau mau minta tolong kepada kita? Alah, ngapain kita gubris mereka? Mereka bukan seagama dengan kita. Mereka bukan sesuku dengan kita. Mereka bukan segolongan dengan kita. Mereka bukan kelompok kita. Ini yang Tuhan Yesus mau kritik. Dan Tuhan Yesus mengajak kita untuk mampu mengasihi melampaui batasan-batasan yang ada. Tuhan Yesus mengabulkan apa yang diharapkan oleh sang ibu ini. Ibu ini beriman kepada Tuhan Yesus dan akhirnya jadilah apa yang ia kehendaki, yaitu anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup dengan kotak-kotak perlu. Tetapi kalau hidup kita terkotak-kotakan, kita hanya mau mengasihi orang yang sama dengan kita, orang yang seagama dengan kita. Kita hanya mau berbuat baik, menolong orang lain, menolong orang yang sesuku dengan kita. Kita hanya mau melakukan yang baik untuk orang yang sekelompok dengan kita. Kalau di luar kita adalah orang yang jahat, ini adalah hidup yang terkotak-kotakan, dan ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Dan menyadari hal ini Bapak Ibu, besok kita mau merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75. 75 tahun bangsa Indonesia ini sudah berdiri. Dan kita juga sadar bangsa Indonesia ini terdiri atas keberagaman. Kalau boleh kita lihat di kanan kiri kita tidak ada yang sama. Kita berbeda ras, berbeda suku, kita berbeda mungkin asal dari dulunya, kita mungkin beda tempat tinggalnya. Inilah Indonesia. Bayangkan kalau kita mengagungkan kota-kota kita, kalau hidup kita terkotak-kotakan, akan jadi seperti apa? Ya sudah kita bisa lihat dalam banyak kejadian, banyak terjadi konflik horizontal karena hidup kita terkotak-kotakan. Hanya mementingkan kelompok kita, hanya mementingkan golongan kita, dan merasa golongan dan kelompok kita ini yang paling benar. Menyadari itu, marilah kita memberikan sumbangsih di 75 tahun berdirinya bangsa kita ini. Marilah kita untuk mampu mengasihi lintas batas tanpa memandang dan membeda-bedakan satu sama lain. Marilah kita hidup seperti yang juga Tuhan Yesus perintahkan, untuk kita terus mengasihi tanpa memandang dan membeda-bedakan. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang disederhanakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Persilakan duduk. Mari kita satu di dalam doa.
Ya Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau mengingatkan kami untuk menyadari keberagaman kami. Hari ini Engkau mengingatkan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan tidak terkotak-kotakan. Meskipun di dalam kehidupan ini kami memiliki batasan, kami memiliki kotak-kotak yang menunjukkan identitas dan privasi kami, tetapi saat ini Engkau mengutus kami untuk dapat mengasihi, melampaui batas, melampaui sekat, melampaui kotak-kotak dalam hidup kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu ini. Dan kami juga mengucap syukur atas kehidupan bangsa kami. Sampai hari ini kami mau merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kami di 75 tahun. Mampukanlah kami untuk memberikan sumbangsih yang baik. Mampukanlah kami untuk berperan yang baik. Mampukanlah kami untuk menunjukkan cinta kami kepada bangsa kami dengan menjadi alat-alat pelaku firman-Mu. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk mengasihi saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air tanpa kami membeda-bedakan suku, membeda-bedakan ras, golongan maupun agama. Kami mengucap syukur Engkau mengingatkan kami hari ini. Saat ini kami juga mau berdoa Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam pemulihan. Kami mau berdoa terkhusus untuk Bapak Margono, Ibu Wanti Ningsih, Ibu Listiawati Wiono, dan Ibu Agustina Atmaja. Kami percaya Engkaulah Allah yang memberikan kehidupan, Engkaulah Allah yang merawat kami, memberikan kekuatan dan kesembuhan. Oleh karena itu kami membawa saudara-saudara kami ini, kiranya Engkau berkarya di dalam hidup mereka. Ya Bapa, kami serahkan saudara-saudara kami ini, kiranya kuat kuasa-Mu saja yang terjadi. Ya Bapa, inilah doa kami, inilah ucapan syukur dan permohonan kami. Kiranya Engkau menyempurnakan melalui doa yang Engkau ajarkan kepada kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kini kita akan membawa persembahan yang telah kita kumpulkan ke hadapan Tuhan. Jemaat diundang berdiri.
Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam sorga, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Bapa, karena berkat kasih-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami hari lepas hari hingga pada saat ini, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sebagian berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami berikan untuk persembahan di rumah-Mu ini. Terima dan kuduskan persembahan ini supaya layak dikelola seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kekurangan kami, dosa kami ya Bapa, supaya berkat-berkat yang Kau berikan tidak terhalang. Terimalah doa kami ini, kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih ya Bapa. Amin. PKJ 221, kasih Allah pengikatnya. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah, kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Bapak Ibu, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.